Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Di sini kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil tugas ke-6 mata kuliah perencanaan eksperimen. Adapun anggota kelompok yang pertama, Andres Rahmat 2210-125, Jeff Wilson AB 2210-162, Rizky Maisaro 2210-126, Zaki Prasetyo 2210-154, Danang Pujianto 2410-14-133, Muhammad Fajar Sidik 2210-182. Di sini saya akan membahas soal 5.38. Sebuah artikel di Kemajuan Bioteknologi 2001 vol 17 halaman 366 sampai 368 menjelaskan eksperimen untuk menyelidik ekstraksi nisin dalam larutan 2 fase berair. Percobaan faktorial 2 faktor dilakukan dengan menggunakan faktor A sama dengan konsentrasi PAG dan B sama dengan konsentrasi Na2SO4. Data serupa dengan yang dilaporkan di makalah ditunjuk di bawah ini. Adapun pertanyaan pada tabel di atas. A. Analisis respon ekstraksi. Tariklah kesimpulan yang tepat mengenai pengaruh faktor-faktor penting terhadap respon. B. Siapkan plot sisa sesuai dan beri komentar mengenai kecukupan model. C. Buatlah plot kontur untuk membantu interpretasi praktis respons kepadatan. A. Berikut gambaran hasil serta perhitungan dalam Minitab. Bisa dilihat pada tabel di bawah. Di bawah ini adalah analisis of variance-nya. Pada faktor A memiliki nilai p-value sebesar 0,001 yaitu kurang dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara faktor A dan respon ekstraksinya, atau faktor A tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap respon ekstraksinya. Pada faktor B, memiliki nilai p-value sebesar 0,000, yaitu kurang dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara faktor B dan respon ekstraksinya, atau faktor B tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap respon ekstraksinya. Berikut residual plot dari Minitab. Bisa dilihat di tabel di bawah. Jadi kesimpulan yang bisa diambil dari residual plot ini yaitu bahwa keseluruhan residual plot cenderung mengikuti distribusi normal, variance, dan residual konstan, serta tidak ada ketergantungan antara residual yang berurutan. C. Berikut hasil kontur plot yang diperoleh dari perhitungan Minitab. Bisa dilihat di tabel di samping. Baik, kita akan ke soal 5.8. Hasil dari proses kimia sedang dipelajari. 2 variabel terpenting dianggap tekanan dan suhu. 3 level dari setiap faktor dipilih. Dan percobaan faktor dengan 2 ulangan dilakukan. Data hasil adalah sebagai berikut. Bisa dilihat pada tabel di bawah. A. Analisis data dan tarik kesimpulan. Gunakan alfa sama dengan 0,05. B. Siapkan plot sisa sesuai dan beri komentar mengenai kecukupan model. C. Dalam kondisi apa Anda akan menjalankan proses ini? Baik, untuk jawaban dari soal 5.8 akan dijawab oleh saudara Andre. Pada Andre kami persilakan. Baik, saya akan melanjutkan hasil presentasi. Berikut jawaban 5.8 bagian A. Berikut hasil perhitungan dalam Minitab. Terlihat di sini ada data-data berdasarkan tabel dari soal disalin di Minitab. Di bawah ini analisis of variance-nya.
tabel analisis. Dari data ini bisa disimpulkan sebagai berikut. Pada temperatur C memiliki nilai p-value sebesar 0,09, lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara temperatur C dan hasil proses kimia atau BMD, atau temperatur C tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap hasil proses kimia atau BMD. Pada pressure, PIG memiliki nilai p-value sebesar 0,00, lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara pressure dan hasil proses kimia atau BMD, atau pressure tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap hasil proses kimia. Berikut residual plot dari Minitab. Jadi kesimpulan yang bisa diambil dari residual plot ini yaitu bahwa keseluruhan residual plot cenderung mengikuti distribusi normal. Varians dari residual konstan serta tidak ada ketergantungan antara residual yang berurutan. C. Kondisi ini dilakukan ketika mengukur sebuah tabung bertekanan, baik itu vessel, tangki kapal, atau mungkin juga pada saat mengukur tekanan ban. Baik, soal yang 5.9. Seorang insinyur menduga bahwa permukaan akhir suatu bagian logam dipengaruhi oleh laju pengumpanan dan kedalaman pemotongan. Dia memilih 3 tingkat pemakanan dan 4 kedalaman pemotongan. Dia kemudian melakukan percobaan faktorial dan memperoleh data berikut. Berikut datanya. Soal yang A, analisis data dan tarik kesimpulan. Gunakan alfa 0,05. B. Siapkan plot sisa yang sesuai dan beri komentar mengenai kecukupan model. C. Dapatkan perkiraan titik rata-rata permukaan akhir pada setiap laju pengumpanan. Dan soal yang terakhir, temukan nilai Pi untuk pengujian pada bagian A. Baik, untuk jawaban akan disampaikan oleh Pak Danang. Kepada Pak Danang, dipersilakan. Baik, lanjut meneruskan dari Bang Andre. Jawaban dari soal 5.9, berikut hasil gambaran dalam Minitab. Terlampir ada beberapa jawaban yang sudah terlampir di dalam presentasi kami, yaitu berbentuk dalam Minitab. Berikut hasil analisis of variance-nya. Analisis of varian dan terlampir bisa dipahami di tabel di bawahnya. Dari data ini bisa disimpulkan sebagai berikut. Pada feed rate atau in per min memiliki nilai p-value sebesar 0,000 atau kurang dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara feed rate in or min dan hasil permukaan akhir logam BMD atau feed rate tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap hasil permukaan akhir logam atau PMD. Pada depth of cut atau in memiliki nilai p-value sebesar 0,000 atau kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara depth of cut dan hasil permukaannya akhir logam BMD atau depth of cut tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap hasil permukaan akhir logam atau BMD. B. Berikut residual plot dari Minitab. Terlampir di bawah tabel hasil dari Minitab yang sudah kami kerjakan. Jadi kesimpulan yang bisa diambil dari residual plot ini yaitu bahwa keseluruhan residual plot cenderung mengikuti distribusi normal, varians dan residual konstan, serta tidak ada ketergantungan antara residual yang berurutan. C. Berikut perkiraan titik rata-rata permukaan akhir pada setiap laju pengumpanan. Dapat dilihat di samping kanan tabelnya. D. Berikut nilai P-nya. Pada feed rate atau in per min, p-value 0,000 kurang dari 0,05, maka H0 ditolak H1, H1 diterima atau rata-rata semua kelompok tidak sama. Pada depth of cut, p-value 0,000 kurang dari 0,05, maka H0 ditolak H1 diterima atau rata-rata semua
kelompok tidak sama. Terima kasih. Untuk selanjutnya akan diteruskan ke Bang Muhammad Rifki. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.